Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah pencacahan. Kali ini kita akan melanjutkan dengan faktorial, permutasi, dan kombinasi. Faktorial biasanya dinotasikan dengan menggunakan tanda seru ya. Faktorial merupakan penulisan singkat dari suatu perkalian sederajat bilangan bulat positif terurut hingga bernilai 1. Ya, faktorial dapat didefinisikan demikian. Misal, 0 faktorial 1. Nanti kita akan buktikan kenapa 0 faktorial 1. Lalu 1 faktorial adalah 1. 2 faktorial 2 kali 1. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan seterusnya. Sehingga kita bisa menyatakan secara umum bahwa n faktorial itu adalah n kali n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya sampai 321. Sehingga bisa kita menuliskannya sampai dengan n faktorial itu adalah n kali n-1 faktorial. Nah, sehingga bilangan yang n kali n-1, n-2, n-3 sampai 321 dapat dinyatakan dengan n-1 faktorial. Atau bisa juga sampai dengan n-2, n-3 dan seterusnya itu dapat dituliskan dengan n-2 faktorial. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan definisi tersebut, maka dari pernyataan bahwa n faktorial itu adalah n kali n-1 faktorial, sedangkan n adalah bilangan asli, maka kalaulah n-nya 1, kita bisa mengatakan bahwa 1 faktorial adalah 1 kali 1 min 1 faktorial. 1 faktorial kan 1. 1 kurangi 1 kan 0. Nah, berarti kesimpulannya bahwa 0 faktorial itu adalah 1. Jadi 0 faktorial bukanlah 0. Tapi 0 faktorial adalah 1. Begitupun 1 faktorial adalah 1. Nah, nilai lainnya misalkan 4 faktorial. Kali 3 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1. Kalau dihitung berarti 144. 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Kita tidak perlu menjabarkan seluruhnya. Jadi 8 faktorial 8 kali 7 kali 6 faktorial berhenti. Bawahnya ada 6 faktorial berarti kita coret atau eliminasi. Maka tinggal 8 kali 7 atau 56. Begitupun kalau ada perkalian 6 faktorial kali 8 faktorial dibagi 10 faktorial. Bisa kalian tuliskan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kali 8 faktorial. Nah, yang 10 faktorialnya cukup dijabarkan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Sehingga 8 faktorial dibagi 8 faktorialnya 1. Maka tinggal hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 10 kali 9. Kan? Hasilnya adalah 8. Itu contoh perhitungan dalam bentuk-bentuk faktorial. Nah, berikutnya. Kalau misalkan kita nyatakan sebuah permutasi ya. Permutasi itu adalah susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau seluruh objek atau unsur yang diambil dari sekelompok objek atau unsur yang tersedia. Banyaknya permutasi dari K unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia itu dapat dinyatakan dengan N permutasi K. N permutasi K dapat dituliskan N faktorial dibagi N min K faktorial. Jadi artinya misalkan ada N unsur diambil K unsur. Secara acak maka banyaknya kemungkinan adalah N permutasi K. Jadi K unsur diambil dari N unsur yang tersedia dapat dinyatakan dengan
N permutasika. Dapat dituliskan N faktorial dibagi N min K faktorial. Contoh misalkan gini. Di dalam permutasi bahwa susunan AB dengan BA itu dianggap beda. 21 dengan 12 itu beda. 12, 21 beda. Ya, artinya berarti permutasi itu memperhatikan urutan. Contoh misalkan dalam bentuk pernyataannya 6 permutasi 3 itu adalah 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial. Kalau dihitung berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial seperti yang tadi. Jabarkan 6 faktorial sampai dengan 3 faktorial saja. 3 faktorialnya dicoret sehingga tinggal 6 kali 5 kali 4. Nah, jadi ibaratnya misalkan gini. Misalkan di dalam satu kotak itu ada huruf A, B, C, D, E, F. Misalkan ambil 3 huruf. Gitu ya. Ambil 3 huruf. Katakanlah terpilih misalkan A, B, C. Nah, si A, B, C ini kan bisa aja disusun A, B, C itu sendiri kan. Kemudian A, C, B kan. Bisa juga B, A, C. Bisa juga B, C, A kan. Bisa juga C, A, B. Dan C, CBA. Nah, ada 6 dari satu kemungkinan saja. Itu kalau terpilihnya ABC. Kan mungkin saja terpilihnya misalkan ABD. Kan bisa juga. ABD kan ada juga kemungkinannya. Berarti ABD sendiri, ADB, dan seterusnya. Itu juga ada 6. Nah, itu kalau misalkan diambil 3 huruf. Secara acak ya. Jadi 3 huruf terambil itu memungkinkan ABC, memungkinkan ACB, memungkinkan ADE, dan seterusnya. Nah, banyaknya kemungkinan itu ada 120. Lalu bagaimana menentukan hal lainnya? Bisa juga. Misalkan kalian nyatakan dalam sebuah skema yang kemarin, yang video yang pertama, bahwa terambilnya kemungkinan yang pertama ada 6. Nah, setelah terambil disusun maka tinggal 5. Terambil disusun tinggal 4. Nah, jadi total semua adalah 120. Itu juga bisa demikian. Kalau misalkan yang tersedia adalah huruf ABC. Berbeda nanti dalam penyusunan sebuah bilangan tentunya ya. Nah, jadi 6 permutasi 3 itu salah satu contohnya adalah kita mengambil 3 unsur dari 6 unsur yang tersedia, di mana 6 unsur tersebut adalah beda-beda. Disusun, lalu dapat susunan kemungkinannya adalah 120 kemungkinan. Nah, contoh lagi misalkan, tentukan banyak susunan 2 huruf yang diambil dari huruf ABCD. Nah, tentunya kita mengambil 2 huruf dari 4 huruf. Berarti 4 permutasi 2 ya. Maka susup yang mungkin adalah bisa AB, BA, AC, CA, dan seterusnya. Jadi ada berapa? Ada 12 susunan. Kalau dihitung dengan permutasi, berarti adalah 4 permutasi 2. Bisa ya? Nah, berikutnya. Misalkan dalam suatu perlombaan balap sepeda nih, yang terdiri dari 7 orang, akan diambil 3 orang sebagai juara. Juara 1, juara 2, juara 3. Tentukan kemungkinan susunan juara yang terjadi. Nah, tentunya dari 7 orang itu kan mempunyai peluang yang sama atau posisi yang sama untuk juara 1, juara 2, juara 3. Nah, cara menentukan banyaknya kemungkinan adalah 7 permutasi 3. Gitu ya. Jadi semua peserta mempunyai kemungkinan untuk juara 1, berarti ada 7 kemungkinan. Begitupun untuk juara 2, kalau juara 1 sudah ditetapkan berarti tinggal 6 peserta.
Untuk juara 2, kalau juara 2 sudah ditetapkan berarti tinggal 5 peserta. Nah, penyusunan ini dapat dinyatakan dengan menggunakan yang namanya permutasi. Jadi, bagaimana menuliskannya? Oh, ini salah, ini harusnya 210 ya, 210 cara. Jadi, permutasinya adalah 7 permutasi 3. Jadi 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Maka hasilnya tinggal 7 kali 6 kali 5. Jadi 210 kemungkinan. Gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah tentang permutasi dengan pengulangan. Maksudnya misalkan begini. Permutasi dengan pengulangan adalah permutasi dari n objek diambil R, tetapi dari n objek tersebut ada beberapa yang terulang. Misalkan gini. Banyaknya permutasi n objek dari n1 objek yang sama, n2 objek yang sama, yang lainnya sama. Misalkan huruf AAB. Nah, artinya A-nya double. BAA. Nah, itu kan berarti A-nya double. BAA, A1, A2 sama saja BAA. Jadi A1 dengan A2 nilainya sama. Nah, maka kalau ada nilai yang berulang, maka dia harus dibagi dengan berapa hal yang diulangnya itu, atau objek yang diulangnya itu berapa. Contoh misalkan gini. Banyaknya kemungkinan susunan huruf dari Papa Dodo. Dalam hal ini kalau hurufnya kita hitung ada 8 ya. Ada 8 huruf. Tetapi ada yang diulang. P ada 2, A ada 2, D ada 2, O ada 2. Sehingga tentunya susunannya akan berbeda kalau semua hurufnya beda-beda. Tapi kalau hurufnya berulang, maka ini tentunya 8 faktorial dibagi dengan berapa A, berapa B yang sama, berapa D, berapa O yang sama. Maka banyaknya kemungkinan tentu berbeda dengan 8 faktorial. Gitu ya. Tapi 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Berikutnya, permutasi siklis. Kalau siklis itu berarti berputar ya. Artinya banyak permutasi n objek yang disusun secara siklis, secara melingkar. Maka di sini kenapa nilainya n-1 faktorial. Oke, saya ambil contoh misalkan ini. Ada 4 orang duduk melingkar di sebuah meja bundar. Maka banyaknya susunan 4 orang tersebut duduk melingkar ada 6. Oke, kita formulasikan dengan cara demikian. Misalkan gini. Kita akan formulasikan, kita tetapkan misalkan 1 orang sebagai sentral. Katakanlah saya beri kode di sini warna merah. Sentral, jadi merah, kuning, biru, hitam katakanlah. Nah, ini satu kemungkinan posisi, lalu kita tukar nih, katakanlah kuning dengan yang hitamnya, atau bisa juga biru dengan kuning, dan seterusnya. Satu kemungkinan. Nah, kemungkinan kedua, biru dengan hitamnya yang ditukar. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, misalkan kuningnya yang ditukar dengan hitam. Itu kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat adalah demikian. Kemungkinan yang kelima, kemungkinan yang keenam. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan sebuah huruf, katakanlah ini misalkan huruf A ya, A, misalkan ini B, ini C, ini D misalkan. A, ini B, nah berarti ini D sama C yang ditukar. A, B, C, D beda dengan A, B, D, C kan posisinya. A, D, B, C beda dengan A, B, D, C.
Jadi ADBC beda dengan ABCD. Kemudian A, C, B, D beda dengan ADBC. Atau A, D, C, B. Atau juga A, C, D, B. Nah, jadi berputar. Tapi kalau misalkan berderet, tentu A, B, C, D dengan A, B, A, D, C, B beda kan? Jadi A, B, C, D dengan A, D, C, B beda kalau berderet. Tapi kalau berputar sama aja. Ya, kalau berputar sama saja. A, B, C, D, A, D, C, B sama. Atau B, C, D, A sama saja kan berputar. B, C, D, A, misalkan nyebutkannya B, C, D, A dulu. Ini sama saja dengan B, C, D, A. Sama posisinya. Habis B, C, habis D, A. Berputar. Nah, jadi kalau yang dia berurut nilainya adalah 24 atau berderet tapi berputar tidak 24. Jadi hanya ada 6 kemungkinan. Maka rumusnya adalah N-1 faktorial. Jadi kalau permutasi siklis, kalian tinggal kurangi satu unsur. Karena dia tidak berderet. Tapi kalau berderet, 4 unsur berarti 4 faktorial. Tapi kalau bersiklis, tinggal 4 kurangi 1 faktorial. Oke, itu untuk permutasi siklis ya. Nah, berikutnya kombinasi. Kombinasi itu susunan sekelompok objek tanpa memperhatikan susunan atau urutannya. Jadi artinya AB dengan BA dianggap sama. ABC, ACB, BCA, BAC, ACB dianggap sama. Itu ciri dari sebuah kombinasi. Misal gini. Dari 4 orang, katakanlah A, B, C, D, dipanggil 2 orang, AB. Kalian sebut AB, kalian sebut BA sama saja. Yang terpanggil adalah si A dan si B. Ini dianggap satu. Tapi kalau dalam permutasi, AB dengan BA disusun beda. A duluan dengan B duluan dianggap beda. Kombinasi sama saja. Artinya berarti perbedaannya apa permutasi dan kombinasi? Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan ya. Jadi tanpa memperhatikan urutan. Bisa dimengerti ya? Tanpa memperhatikan susunannya. Nah, itu bedanya antara permutasi dengan kombinasi. Nah, cara penulisannya ada yang NCR, ada CNR, ada juga CNR seperti demikian. Atau dengan menggunakan notasi demikian. Itu sama saja. Ya, jadi kombinasi 3 huruf dari A, B, C, D. Maka ada berapa kemungkinan? Nah, jadi ABC, BCA, CAB dianggap sama. Maka yang berbeda adalah hanya ABC, ABD, ACD, dan BCD. Jadi hanya 4 kemungkinan. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini bahwa ABCD kalau dalam kombinasi ABC, ABD, ACD, BCD saja. Tapi kalau dari permutasi ABC itu bisa disusun ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Itu beda. Begitupun dalam ABD. Nah, jadi bedanya antara permutasi dengan kombinasi. Kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Itu ya yang membedakannya. Sehingga permutasi itu ada hubungannya antara permutasi dengan kombinasi. Jadi N kombinasi R itu sama saja dengan N permutasi R dibagi dengan R faktorial. Gitu ya. Jadi N kombinasi R sama saja dengan N permutasi R dibagi R faktorial.
Kita akan coba gunakan bagaimana menggunakan permutasi dan kombinasi dalam sebuah kasus. Misalkan gini. Timnas karate kelas 60 kg akan memilih 3 orang pemain inti dari 10 orang yang memenuhi kriteria. Banyak cara untuk memilih ketiga pemain inti tersebut adalah, nah karena tidak memperhatikan kedudukan atau posisi, maka tentu kita hanya bisa menggunakan kombinasi. Artinya mau duluan yang pertama, kedua, ketiga itu tidak masalah. Yang penting diambil 3 orang besar acak. Maka ini tentu menggunakan kombinasi. Bagaimana cara menghitungnya? Mengambil 3 dari 10. 10 kombinasi 3 dapat dihitung dengan cara 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial kali 3 faktorial. Ya, yang sama tinggal dicoret, lalu yang bisa berfaktor yang sama tinggal diperhatikan aja. Jadi jawabannya adalah 120 cara. Tapi kalau misalkan dari 10 orang itu akan dipilih juara 1, 2, 3, nah tentu beda. ABC juara 1, 2, 3 dengan BCA juara 1, 2, 3 beda. Ya, jadi secara umum kalau misalkan katakanlah ini ada sebuah tempat, ada angka katakanlah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, diambil misalkan, ambil 3 sembarang, lalu disusun, maka cara mengambilnya adalah 6 permutasi 3. Jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial ya. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Menjadi berapa tuh? 120 ya. Tapi kalau misalkan 1 itu sebagai katakanlah orang pertama, 2 itu misalkan orang kedua, 3 itu misalkan orang ketiga, 4 itu misalkan orang keempat, 5 itu misalkan orang kelima, kemudian 6 itu misalkan orang keenam, dipanggil atau dipilih secara acak. Dipilih 3 orang secara acak. Kalau dipanggil secara acak tanpa diurut, terpilihlah Amir Budi Caca. Terpilihlah Amir Budi Caca. Nah ini Amir Budi Caca mau dipanggil Caca Budi dulu baru Amir baru Caca, mau dipanggil Budi dulu baru Caca baru Amir, itu tidak masalah. Yang penting 3 orang itu yang terpanggil. Maka berarti dengan demikian tidak memperhatikan urutan. Nah ini namanya 6 kombinasi 3. Jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Gitu ya. Dari mana rumus itu? N kombinasi R ya rumusnya. N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Gitu ya. Berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Jadi yang tadinya 6 faktorial dibagi 3 faktorial itu kan permutasi ya. Tinggal dibagi 3 faktorial. Jadi 120 dibagi lagi 6. Maka cukup ada 20 kemungkinan. Jadi kalau tadi diurut panggilannya misalkan yang pertama permutasi berarti memperhatikan urutan, yang kedua tidak memperhatikan urutan. Oke, saya kira itu tentang
faktorial, permutasi dan kombinasi. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana penerapannya lebih lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.